wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini saya ingin mereview seri terbaru Smart TV-nya Sharp, yaitu seri 42DF1i. Itu penggantinya Easy Smart-nya Sharp tipe 40AE1i. Untuk lebih detailnya kita kumpas, let's go. Ya, ini teman-teman, saya ingin mereview seri terbarunya Sharp Smart TV ukuran 42 inch. Untuk line up-nya itu dia ada 42, 32 dengan 50 inch. Nah, ini seri terbarunya Smart TV-nya Sharp. Apa aja sih yang ada di TV terbarunya Sharp? Yuk kita buka nih. Nah, kalau yang ini tampilan TV Sharp kali ini lebih bagus. Kenapa saya bilang lebih bagus? Karena seri yang terlamanya atau yang seri A itu cuman ada YouTube aja dengan browser. Nah, kalau untuk kali ini bagusnya dia ada Netflix, YouTube Kids, Prime Video, dan dia juga ada App Store. Cuman nggak selengkap seperti Android ya kawan-kawan, karena dia OS-nya bukan OS Android. Kalau Android otomatis lebih banyak. Nah, kalau untuk Smart TV-nya Sharp ini dia masih Full HD, belum 4K. Untuk resolusi masih 1080. Nah, kalau untuk teman-teman sekalian ingin mencari TV Smart TV tapi standar, nggak banyak konten atau nggak banyak aplikasi, ini sih saya bilang recommended. Karena harganya masih sekitaran 3 jutaan, nggak lebih dari 4 juta. Nah, keunggulannya itu ketika kawan-kawan nyari Smart TV ini, bagusnya itu dia kalau seumpamanya kawan-kawan nggak lebih main konten, pengen nonton Netflix, itu simple. Tinggal masukin ID Netflix aja itu udah langsung bisa. Nah, kalau seumpamanya kita punya anak kecil lebih enak lagi, karena dia ada yang namanya YouTube Kids, otomatis lebih terjaga. Dan dia nggak buka yang YouTube biasa kita pakai. Nah, ini kalau kita punya ID Prime Video, terus kalau kita mau nambah aplikasi pun juga bisa. Cuman ya tadi saya bilang, dia nggak terlalu open atau nggak bisa yang namanya all-in aplikasi seperti Android TV. Balik lagi, karena basic dan OS-nya berbeda. Nah, kalau untuk remote-nya penampakannya seperti ini. Kalau remote yang dulu kan cuma YouTube aja tuh sama browser, ya kan? Sekarang ada Netflix, YouTube, Prime Video, sama app-nya. Nah, ini tombol home fungsinya untuk pengaturan menu. Seperti ini nanti tampilannya kalau kita larinya ke home. Nah, ini pasti ya jatuhnya input sih setahu saya. Nah, ini. Jadi dia pengaturan mode gambar, suara, settingan buat WiFi. Ya kan, tentang video, tentang apa namanya? TV ini itu ada di sini nantinya, kawan-kawan. Nah, kalau untuk dari desain dia masih pakai bezel. Hitungannya nggak terlalu tipis karena dia masih bukan frameless ya, masih ada bezel jadi lebih tebal. Tapi nggak usah khawatir, tebal itu bukan TV ini berarti jelek, karena lebih bagus, lebih aman, dan panelnya lebih safety. Kalau kebentur dia nggak mudah pecah. Kalau frameless kan kalau dia nggak ada pelindungnya seperti ini nih, body seperti ini yang tebal ini, nah itu nanti takutnya kalau kebentur pecah kawan-kawan. Nah, ini lebih aman kalau pakai yang ada bezelnya. Nah, kalau untuk kaki, bagusnya dia besi nih, lebih bagus. Cuman dia agak sedikit tinggi dan agak sedikit ngengkang. Nah, tapi ini jangan khawatir, nih bagus dia besi. Nah, untuk speakernya, dia di sini ada tempat yang namanya aerodinamis. Nah, ini pembelah angin suara. Jadi hitungannya pas ketika suaranya keluar dari bawah sini, otomatis dia ke depan, otomatis dia lebih surround. Dan teman-teman bisa menikmati TV ini lebih detail. Nah, ini tampilan bodinya yang masih ada apa namanya, frameless lagi, yang masih ada frame maksudnya, bukan frameless. Nah, ini ukurannya 42 inch, 32 inch, dan 50 inch yang ready line up. Nah, yang tadi kan di bagian depan nih, sekarang kita balik, ini bagian bodi belakangnya ada apa aja sih? Nah, nih ada buat kabelan, terus yang punya kabel lama RCA. Nah, ini yang kebalik nih, kalau ARC buat ngeluarin suara audio. Nah, ini RCA, kabel lama nih yang punya DVD player, punya Blu-ray atau punya home theater. Nah, ini yang disebutnya AV-in. Nah, kalau untuk HDMI-nya dia ada 3, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. Nah, di sini ada yang namanya HDMI ARC. Itu buat ngeluarin suara audio TV ke soundbar atau enggak ke home theater yang udah teknologinya setara dengan optikal, tapi tetap optikal yang bagus. Nah, minusnya dari TV ini dia belum optikal.
tapi dia masih ada menggunakan kabel aux rata-rata. Tapi TV-TV kayak brand-brand Korea itu juga udah nggak ada yang namanya audio aux. Nah ini masih ada di shopnya, karena menjaga ketika user atau si pengguna atau customer yang membeli TV-nya Sharp masih menggunakan audio yang lama, ini masih bisa dipakai seperti itu teman-teman. Nah ini USB yang suka menonton harddisk atau film dari USB atau harddisk ini udah bisa, tinggal colok aja. Nah bagian di sini bagian belakangnya, kenapa dia ada lubangnya? Ketika TV ini mengeluarkan hawa panas, dia nggak biar nggak terlalu head atau overhead, otomatis pendinginan suhunya akan stabil, otomatis hawa yang ada di dalam bisa keluar. Nah dia ada dua lubangnya, A dan B. Nah kalau untuk ini lubang bracket. Lubang bracket ini kecil sih, jadi kalau seumpama kita punya bracket 32 itu bisa dipakai gitu, karena lubangnya sangat kecil. Pakai yang bracket lebih besar kayak misalkan dimensi 40x40 atau 30x30 itu bisa, cuman minusnya dari bracket yang panjang itu takutnya nanti bracketnya nongol nih ke bawah nih. Jadi kan otomatis bracket dari sini ke sini kan jelek tuh jatuhnya, jadi nggak matching gitu ya. Kalau pengen enak pakai bracket 32 itu bisa, tapi kalau mau takutnya ragu pakai bracket yang ukuran lebih besar juga nggak masalah. Nah ini adalah tempat produksinya pembuatan TV-nya ya. Ini dibuatnya di Indonesia ya teman-teman, bukannya made in Malaysia. Kalau yang made in Malaysia kan seri 60-an, setahu saya itu udah pasti Malaysia, apalagi 4K. Nah ini tipenya jangan lupa 2T-C42DF1i. Untuk tegangan listrik dia cuma 82 watt, jadi rendah banget, cuman sekitar 80-an lah. Itu lebih rendah banget daripada kita punya TV tabung atau enggak punya TV plasma. Itu lebih tinggi lagi wattnya teman-teman. Dan jangan lupa ini sudah digital TV nih. Tuh, dia udah apa namanya? Ready, siap digital. Nah, kalau untuk audio dia udah Dolby ya teman-teman, otomatis lebih paten, bagus kalau untuk suaranya. Nah satu lagi teman-teman, kalau mau tombol manual, sekarang kan TV-TV jarang tuh ada tombol manualnya. Nah ini buat tombol on off, atau mau pindah channel dia bisa ke atas bisa ke bawah. Kalau mau gedein volume itu geser ke kanan dan geser ke kiri kawan-kawan. Nah nanti ketika beli TV ini jadi tahu gitu, kalau sumpamanya remote kita lagi trouble atau rusak, ini yang ada di sini yang versi manualnya. Nah habis dari ngelihat di bagian posisi belakang, kita lihat lagi bagian resolusi di depan dan aplikasinya yang tadi. Nah kalau untuk apa namanya, mau ngelihat konten aplikasi ini ke home. Nah kalau mau sumpamanya kita punya TV kabel atau home theater atau mungkin PS4, itu bisa ke input di sini teman-teman. Nanti dia ada HDMI 1, HDMI 2 atau HDMI 3. Nah nih, sorry sebentar. Nah kalau yang jangan lupa, kalau yang DTV ini namanya digital TV kawan-kawan. Jadi biar tahu. Nah kalau ATV itu analog TV. Yang merah putih kuning ini namanya AV-in. Resolusi masih 720. Kalau mau kalau mau resolusinya Full HD, nyarinya ke HDMI. Jadi lebih bagus lagi gambarnya kalau menggunakan TV kabel. Nah kalau yang di sini ini yang pengen nonton harddisk atau enggak USB, jadi larinya ke USB. Nah ini bagian setelan, yaitu tadi pengaturan apa namanya, gambar, pengaturan suara, saluran itu tadi digital dan analog. Nah kalau gambar itu ada apa aja sih mode-modenya? Sebentar. Ini bagian gambarnya. Nah itu dia ada nanti settingan gambar ya, dinamik, terus kayak mode nyaman, film. Ini penggunaan kita yang atur sendiri nanti nih, kecerahan, kontras atau brightnessnya atau warnanya ini kita mainin. Nah kalau sumpamanya Super Echo ini biasanya buat di malam hari, kalau kita mau tidur tuh pasti nyarinya ini nih yang agak soft banget. Nah kalau ini standar pabrikan, jadi otomatis ya udah di bawah pabrik seperti ini. Biasanya sih rata-rata ya larinya dinamik sih kalau untuk penggunaan ya, tapi balik lagi selera. Ada yang lebih main brightness, ada juga mainnya soft gitu. Nah ini buat suara. Nah, kalau mau dinaikin balancingnya juga bisa, itu tergantung selera juga, bagus apa enggaknya kita yang mendengarnya gitu. Nah ini bisa diatur lagi. Nah
Nah ini ada yang namanya modus audio, ini penggunaan nih. Baik lagi mau ke film, olahraga, dinamik, kita tadi kan standar, sangat jelas, itu tergantung kita maunya kemana. Nah ini kita balik ke penyimpanan. Penyimpanan itu ada bahasa, ada tuh mau pakai bahasa Mandarin, Inggris atau bahasa Indonesia, Melayu itu juga ada. Nah kalau yang bagian bawahnya lagi itu mode tampilan. Jadi kayak misalkan layarnya itu mau dibikin kecil, besar atau melebar, itu bisa. Ada pengaturan tanggal dan waktu, pengaturan HDMI, subjudul kayak misalkan buat teks analog dan digital. Nah di sini juga ada buat kode pos. Nah ini buat jaringan. Jaringan itu ini buat cara penggunaan WiFi. Jadi kalau seumpamanya kita mau internet, pastinya kita aktifin dulu. Nah ini kita aktifin juga, yang aktifin saat LAN. Nah jangan lupa pengaturan dari kabel, tinggal geser aja, nanti ada tulisan pindai. Nanti otomatis ini nyari nih wifi yang ada di sini nih. Jadi banyak, tergantung wifi-nya apa. Nanti kalau udah ketemu tinggal masukin passwordnya aja teman-teman. Jadi biar lebih enak. Nah ini misalkan di sini masukin aja passwordnya apa. Nah, sesuai saya aja misalkan kayak gini. Nah ini udah. Nah yang tadi di exit, terus baru turun ke bawah, lalu menghubungkan. Otomatis nanti cari. Kalau itu kan tadi saya ngasal tuh. Nah nanti dia menghubungkan si internet TV ke WiFi. Nah itu sih tadi penjelasan dari saya sih, kayaknya sih sekian. Tapi kalau nanti sumpamanya ada yang kurang paham, itu boleh di komen aja, nanti saya jawab. Saya bantu jawab. Selagi saya bisa jawab, pasti saya akan kasih solusinya kayak gitu. Kalau dari saya udah cukup mungkin. Makasih banyak, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya teman-teman. Jangan lupa tuh tadi tuh di komen, kalau seumpamanya dia mau ditanyain silakan, monggo, saya welcome orangnya. Dari saya sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.